kami tim Cathy Camping. Pada kesempatan kali ini kami akan berangkat menuju Gunung Embun. Untuk menuju ke Penajam dulu kami menaiki kapal Klotok. Ini motor kami sedang dinaikkan ke atas kapal. Setelah semua motor kami naik ke atas kapal, kami menuju Penajam dengan menggunakan kapal Klotok. Di kapal ini ternyata hanya ada tim kami, tidak ada penumpang lain, sehingga perjalanan jadi semakin seru dan menyenangkan. Tim kami dalam perjalanan ada Roni, Pak Murli, Pak Didit, Pak Pandi, Pak Galih, dan juga Pak Muslim selaku ketua. Tuh, si Didit. Mana kita? Mana kita? Nggak tahu. Udah sih, dong. Dari Balikpapan menuju Penajam kita harus menyeberang melalui laut, sehingga pilihan perjalanannya bisa menggunakan klotok maupun feri. Apabila kita menggunakan klotok, maka kita akan melewati kapal-kapal perusahaan seperti ini, kapal tambang maupun kapal barang. Sesampainya di Penajam, kami harus masuk ke ruang sterilisasi untuk membersihkan diri dari virus-virus maupun kuman-kuman yang menempel di badan kami. Selanjutnya, setiap pendatang wajib melakukan pendataan di pos COVID berikut ini. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan pendataan, kami melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ternyata waktu menunjukkan untuk makan siang. Kenapa, Pan? Makan soto, satu Lamongan, makan gaplek. Soto Banjar ini. Lamongan. Lamongan ya? Sisi kita ada di Lawang Tikis. Kuaro. Kuaro ya. Jam berapa ini sekarang? 15. Posisi jam 12:40. Habis ini kita sholat dan jam 1:30 kita akan naik ke lokasi. Tadi di Penajam jam berapa kita? Jam Penajam jam 9. Di Penajam jam 9, sekarang di Kuaro jam? Kuaro jam 12:40. Berarti berapa jam kita perjalanan? Hampir 3 jam setengah. 3 jam setengah perjalanan Tapi ya. berhentinya hampir 5 kali. Oke, dari Kuaro melaporkan. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan. Namun sayangnya kami sempat terpisah dari rombongan. Kami masuk ke Gunung Embun melewati Desa Lok-Lok. Kami kira kami sudah tertinggal, namun ternyata rombongan masih di belakang kami. Maka kami memutuskan untuk melaksanakan sholat duhur dulu.
selesai melaksanakan sholat zuhur, kami menunggu rombongan yang lain di pinggir jalan. Alhamdulillah beberapa menit selang menunggu, kami akhirnya bertemu kembali. Kami melanjutkan perjalanan hingga beberapa saat kemudian. Ya, ini kita sudah sampai perumahan. Pemirsa, bagaimana bang? Sudah mau 1,5 kilo lagi. Ketemu rombongan lagi sudah. Udah banyak rumah warga ya di sini bang ya. Tadi sudah lewat berapa gunung, cantik-cantik memang. Oh, rame sudah ya. Ada puskesmas kayaknya nih. Cantik ya. Ada masjid. Cantik kan. Bagus. Dari wisata Gunung Sembung Lamongan. Ternyata perjalanan kami bukan 1,5 kilo lagi guys, tapi mungkin sekitar 7 atau 8 kilo lagi masih melewati jalan terjal dan berbatu ini. Ini merupakan perjalanan yang cukup melelahkan. Untungnya saat kami menuju ke Gunung Embun, cuaca cukup cerah dan tidak hujan, sehingga jalanan kami tidak becek dan tidak licin. Andaikan saja jalan menjadi becek dan licin, tentu perjalanan ini akan menjadi lebih berbahaya guys. Padahal kami belum sampai ke Gunung Embun, tapi sepanjang perjalanan mata kami sudah dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah. Di kanan kami berdiri kokoh, tinggi, bukit yang tegak. Dan di sebelah kiri kami terdapat landscape pemandangan yang sangat indah. Beberapa menit perjalanan, akhirnya kami tiba juga di tempat tujuan kami, Gunung Embun. Perjalanan panjang dan melelahkan kami terbayar dengan indahnya pemandangan yang kami dapati. Tentu kami tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengabadikan momen indah di Gunung Embun. Oke guys, kita sudah sampai Gunung Embun ya. Gimana Pan laporannya? Perjalanannya cukup melelahkan, tetapi ternyata sangat eksotis. Terbayar ya kelelahannya? Ya.
Dari bawah kita naik Ush. hampir 15 kilo dari jalan utama. Iya. 15 kilo lebih mungkin man. Ya. Kita sekarang berada pada pukul 15.30. Jadi kita sebentar lagi akan mendirikan tenda dan besok kita akan melihat tentunya apa aja yang kita dapat. Seger udaranya seger banget. Gimana anggota baru? Capek ya? Tapi asik. Oke, sahabat di bawah luar biasa. Mungkin besok pagi kita bisa ngelihat gunung yang dilapisi embun, yang dihiasi embun. Mudah-mudahan tidak zong ya. Mudah-mudahan kita beruntung nih ngeliat. Semoga sempat ada lagi kita ke ini. Ya, terjun. Keren. Selanjutnya kami mencari spot untuk mendirikan tenda. Setelah menemukan spot, kami tidak menunda-nunda waktu. Kami langsung mendirikan tenda sesegera mungkin karena khawatir hari akan hujan. Diterlentangkan. Sudah, ayo. Guys, kita sudah berada pada puncak Gunung Embun. Sekarang pada jam 16 kita akan mendirikan tenda. Ada 3 tenda dari Balikpapan. Tenda apa cuma ya, ada SMP 6, SMP Ada SMP 6. ini SMP 6, SMP 2. Nah, ada juga itu. Ada Mas Perawat. Ya. Ada tim medisnya, Tim medis. Ada WC situ nah. Nanti embunnya dari sini yang kita akan Betul tadi botol yang akan racun itu kita, untuk WC. kita akan temukan besok. Flashit. Taruh di mana flashit? Yes. Benar saja, setelah kami membangun tenda, ternyata hujan yang sangat deras menerpa perkemahan kami. Keadaan cuaca hujan dan sangat badai. Coba kita ngobrol. Luar biasa hujannya sangat deras. Atas Gunung Embun. Mantap, luar biasa. Sangat. Harus tadi ada lagi tadi Pak ya. Kita ini lagi. Kabut, tidak kelihatan. Diminum kopinya sudah, biar nggak telan termasuk air. Alhamdulillah setelah beberapa menit kita diterpa hujan, hujannya akhirnya berhenti. Kita memanfaatkan kondisi cuaca yang bersahabat untuk memperbaiki kemah kami yang diterpa hujan. Ya, menggergaji kayu Kamu ada pada sini Mas? untuk Dia mau kamera ya. merevitalisasi tenda yang habis diterpa hujan badai. Bisa bro. Oh iya sih. Diangkat kayaknya dikit sampai terputus. Nah. Bisa gue. Bisa mau tajam. Mengolok betul ya Pak alatnya Bapak ini. Ini tidak pernah tumpul ya. Pakai lama nggak tajam. Nah ya. Tiringin lagi. Om digali dulu Om. Ujungnya Om. Siapa lepaskan Usah digali. Ya. Nah, kalian baik-baikin dulu itu. Ini ada masalah. Ini kawasan aja ya. Ya.
Untuk diketahui, area di Gunung Embun sedikit susah air ya, sehingga saat hujan deras tadi, alhamdulillah kami sempat mengumpulkan beberapa air di dalam botol yang kosong di sekitar kami. Air hujan yang kami kumpulkan sangat bermanfaat. Kami gunakan untuk merebus air untuk membuat kopi maupun mie, juga untuk berwudu dan untuk beristinja atau bersuci. Oke guys, ini mulai kelihatan sudah embunnya di bawah situ ya. Setelah menunggu tertiup angin embunnya dari sana. Oke, gimana dari Roni? Alhamdulillah, testimoninya mantap banget. Semalam sudah nyenyak, walaupun sempat gerimis siangnya, tapi tetap masih asik. Nanti malam lanjut kemana nih? Ke Danau Biru Pak ya? Iya, Danau betul, Biru. Danau Biru. Trip Trip kedua. Gimana Pan? Sudah nggak terlalu kecewa ya? Sedikit kecewa karena pada pagi Pokoknya. ini cuacanya tidak mendukung untuk embun. Tapi malam tadi kami bergadang sampai jam 1 malam, embunnya sudah banyak siap Malah diselimuti embun kita ya. di embun. Tapi cuaca pagi meniup angin meniup. Pak Amar gimana? Baik. Wah, itu di belakangnya Pak Biasa. Amar keren. Suasananya alhamdulillah tadi malam juga tidurnya kita bisa nyenyak, walaupun tetangga sebelah tidurnya tidak nyenyak, itulah dia mendengarkan kita tidur, malah dia sendiri yang tidak bisa tidur nyenyak. Kita tim nyenyak. Makanya perlu dievaluasi nanti malam di Danau Biru lagi. Jangan Jadi sampai, di belakang itu Sungai Kandilo Pak Amar ya? iya betul, Sungai Kandilo. Liukan Sungai Kandilo. Sungai Kandilo ini. Wow, ditutupi. Grogot ya. Iya loh. Dit, Alhamdulillah perjuangan yang nggak sia-sia. Insya Allah next kita ke gunung itu nanti. Sip, mantap pokoknya. oke luar biasa keren gua. Jadi sudah Jadi yang dua dia banyak kuncen. terselimuti kelihatan Dia kayaknya kuncen ya. embun-embunnya. Sungai Kandilo, liukannya juga tutup embun. Dan tadi malam juga kita diselimuti embun sudah tenda kita luar biasa keren. Sebelum pulang, tentu saja kami menyempatkan diri untuk berfoto-foto, sama seperti para pengunjung yang lain, mengabadikan momen indah di atas Gunung Embun. Karena diguyur hujan semalaman, maka jalan yang kami lalui hari ini sangat becek dan berbahaya. Pak Muslim dan Didit bahkan harus terprosok di lumpur. Hah? Dan kami nggak sempat nonton video. Salah. Makanya lu video. Baterai yang KO sudah ini hari kedua. Halo guys. Ngoper gigi ke satu langsung Putus sendalnya, putus lagi. tinggal aja dah sendal. Mas Didik sama abang kenapa bawa itunya? Enggak apa-apa enggak? Ya. Dua-duanya putih di bawah. Itu sejarah tuh. Woi. Pakai Pak Muslim? Hah? Pakai. Kok aku ya, menurut orang jatuh tuh langsung kayak iya gitu loh, langsung ambil kamera, cepat video, aku bilang kan tadi. Insiden, guys, jatuh. Ini tripnya sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kesini prepare motor harus yang siap sekali. Halo, lanjut. Mengikuti jejak Pak Muslim dan Didit, saya bahkan hampir terprosok juga Aku turun di aja. lumpur ini. Kecuali kita lihat sini, bisa kalau lihat sini kering.
Belum jalan aja kah? Nggak bisa kok. Terekam tadi. Iya, Pas masuk. Potong nanti. Itu asli tuh. Kami akhirnya terus melanjutkan perjalanan menembus jalan yang becek dan licin. Untuk kalian yang mau datang ke Gunung Umbun ini, usahakan tidak pada cuaca hujan. Namun apabila cuaca hujan, Kalau tahunya kalau jatuh, maka berjalanlah dengan sangat hati-hati. Usahakan menggunakan motor bebek yang lebih nyaman digunakan daripada motor kopling. Dan lebih baik apabila kita tidak berboncengan, yaitu naik motor sendiri-sendiri. Setelah menempuh perjalanan di jalan yang cukup berat, akhirnya kami sampai di Desa Lok-Lok. Desa Lok-Lok ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke Gunung Umbun. Sebelum melanjutkan ke destinasi berikutnya, kami memutuskan untuk mampir dulu ke rumah Pak Murliansyah. Oke guys, insya Allah kita mau berangkat ke wisata air panas di daerah Longkali. Ini kampung halamannya Pak Murli. Kita sekarang lagi di rumah adiknya Pak Murli nih. Siapa nama adiknya Pak Murli? Oke guys, kita lanjutkan. Cekidot. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di perjalanan trip kedua. Ini menuju Mandiran Air Panas bang ya. Iya. Jalannya tidak terlalu panjang. Belok. Jalannya masih sama. Kita melewati ada sawit-sawit juga. Tapi lebih ke hutannya deh sebenarnya. Hutan. Nah guys, lumayan kebun-kebunnya orang. Pak Murli tadi terus kok. Bener-bener terus ini. Kanan kiri sudah masuk hutan ya, guys. Terus tadi belok tadi, terus bener tadi. Betul ya? Bener. Pak Murli sama siapa? Kita lombat-lombatnya di sini. Ya guys, ternyata kita kejebak salah gang. Ini salah gang kita guys. Kita akan kembali lagi ke jalan yang benar. Penunjuk jalan ini Pak Murli. Belok mana Pak Mur? Oh. Lurus. Hati-hati ada jembatan yang masuk lurus. Ini kita mulai masuk lagi, guys. Sudah mulai ke semak. Jalan menuju air Iya. panas. Dan menuju air panas. Tapi kayaknya dulu ada tempat wisata deh. Soalnya ada musola dia tadi itu. Di situ. Itu tadi bangunan itu musola. Assalamualaikum. Oke, kita sudah sampai. Guys. Nanti anggota. Mas Mandi, klarifikasi dulu. Sudah sampai di titik. Kita sudah sampai di titik pemandian air panas. Dulu sini ada tempat pemandian air panas. Sekarang sudah sepertinya tidak dikunjungi lagi, terbengkalai. Tapi kayaknya ini tempat pernah jadi ya Mas ya. Objek wisata ya. satu di Longkali yang menjadi andalan. Ya begitu. Gimana yang punya penajam ini? Oh, punya penajam.
Bagaimana Pak dulu Pak ini dulu Ini ceritanya? bagus. Ini dulu awalnya dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Cuma sekarang terbengkalai karena mungkin pengunjungnya pertama berkurang. Karena mungkin fasilitas-fasilitas yang ada tidak terawat, tidak terbina. Jadi harapan saya ke depannya sebetulnya bagaimana wisata yang ada di Longkali, terutama ada air panas atau danum layong. Ini namanya danum layong. Danum layong. Danum layong kalau bahasa sini itu air panas. Danum itu air, layong itu panas. Siap. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Bisa berkembang lagi. Bukan di Gunung Embun saja yang viral, tapi tempat-tempat lain banyak di Kabupaten Pasir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Oke guys, jadi ini akses masuk menuju air panas. Kita lihat ada beberapa fasilitas yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata, tapi jadi terbengkalai karena tidak ada pengunjung. Padahal ini bisa jadi objek wisata yang sangat keren, bagus. Mudah-mudahan objek wisata Kalimantan bisa viral juga, bisa meningkat juga pengunjungnya, sama seperti objek wisata yang lain. Ya, setelah sedikit berjalan kaki bisa kita lihat lagi ada fasilitas lain. Itu sepertinya toilet, ada 4 pintu. Di situ ada toilet lagi. Di sana mungkin pos penjagaan dan beberapa gazebo. Nah, ini kolam pemandiannya ya, keren. Sudah tidak terawat. Oke guys, ini yang jadi kolam pemandian air panas dulu ya. Itu pertama kali dibuat. Bak ini untuk nampung air panas yang mengalir. Air panasnya katanya mengandung sulfur sehingga bagus untuk kulit yang gatal. Sayang sekali kalau destinasi sebagus ini tidak dirawat. Sekarang kita berada di Air panas Longkali. Longkali. Iya. Ketinggian berapa Pak Avandi? Silakan. 100 mdpl. 100 mdpl. Ntar dilihat dulu. Ketinggian 89 mdpl. 89 mdpl. Jadi guys, ini dulunya tempat air panas yang sudah sempat dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanah pasir. Kemudian entah mengapa panasnya hilang sehingga digunakan oleh masyarakat tidak lagi menjadi suatu objek wisata alam gitu. Mudah-mudahan nanti ini bisa viral juga ya kayak viral nanti. Alternatif di desa apa? Kecamatan Longkali. Longkali. Ya. Kita siap-siap untuk makan malam. Insya Allah kita akan siap-siap untuk makan malam guys. Jadi untuk trip kali ini kita tidak memasak sama sekali kecuali masak air untuk minum kopi dan kopi saja. Kita tim nasi. Untuk trip kali ini makannya nasi full ya, pagi, malam, dan siang. Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik. Memanjakan diri setelah berjalan cukup melelahkan di Gunung Embun, kami memutuskan untuk mendirikan kemah di Panggung.
Sebelum hari beranjak malam, kami memutuskan untuk mengabadikan beberapa momen kami di pemandian air panas ini. Hai. Mantep, airnya panas bro. Masih terasa belerang. Oke guys, jadi di sini Hangat, panas ini. sumur air panasnya yang putih-putih itu bukan kotoran tapi itu belerang. Di sini ada kotoran daun aja sih. Silakan, cuman di sini airnya hangat dan menyenangkan untuk relaksasi setelah jalan jauh berjam-jam, jalan berkilo-kilometer, terbayar rasanya. Kalian harus datang nih ke air panas ini. Dulunya di kolam ini air panasnya dialirkan, tapi sekarang air panasnya sudah tidak naik lagi ke kolam, sehingga kita cuma bisa mandi di sumur ini aja. Sumur ini nggak terlalu dalam kok, tapi supaya dasarnya nggak jadi kotor airnya, warga ada yang menyiapkan kayu seperti ini untuk bisa berbincang. Jadi untuk kalian yang suka traveling dan berpetualang, jangan dilewatkan mampir di objek wisata air panas di Longkali. Salam. Setelah mandi dan berbilas, akhirnya kami segera merapikan tenda kami dan kami berjalan keluar menjauhi sumber air panas. Selamat jalan sumber air panas, sampai ketemu lagi. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di Penajam, Tanah Pasir, dan kami bergerak menuju kota Balikpapan. Dalam perjalanan pulang, kami berencana menggunakan transportasi ferry. Mudah-mudahan perjalanan kami kali ini bisa menginspirasi para traveler yang lain untuk bisa lebih mengeksplor keindahan Kalimantan, terutama di daerah Kalimantan Timur. Karena sebenarnya Kalimantan Timur mempunyai tempat wisata alam yang baik, sangat indah. Hanya saja kurang terekspos dan juga akses jalan menuju tempat wisata ini masih kurang diperhatikan. Mudah-mudahan semakin baik, pariwisata Kalimantan Timur semakin maju. Kepulangan kita
ferry hari ini. Perginya kemarin pakai kelotok, pulangnya pakai ferry. Iya, Pandi. Jadi kemarin kita dari Bukit Embun. Kita bukan cuma ngelihat embun ya, tapi kita ditelan embun. Ditelan embun, karena embunnya itu menyelimuti bukit yang kita naikin sehingga kita sendiri tertelan embun. Nah, hanya saja siangnya atau paginya itu Saat harapan kita mau dokumentasi embunnya, turun hujan lagi, embunnya hilang, tidak banyak. Jadi cukup memuaskan, perjalanannya sangat menantang, pulang lebih santai kita ya. santai, kita pulang lebih santai. Memuaskan perjalanannya karena kita mendatangi dua destinasi. Yang pertama Gunung Embun, yang kedua air panas. Di Gunung Embun bukan cuma melihat embun aja, tapi kita dilahap oleh embun. Apa ditelan? Ditelan. embun. Jadi ceritanya tenda kita ada di bawah dan orang-orang yang ada di atas itu melihat tenda kita terselimuti oleh embun. Jadi orang-orang di atas itu kasihan dengan kita. Kasihan tenda di bawah ditelan embun, padahal kita di dalam baik-baik saja. Jadi asik perjalanannya. Kalau bisa datang di dua destinasi ini, usahakan datang. Salam.